Al-Imam Hasan Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan tentang kelebihan dan keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang menuntut ilmunya Allah. Sering-sering kita sampaikan, jangan ibadah sebelum tahu ilmunya, percuma. Jangan beramal sebelum tahu caranya, maka tersia-sia. Ibadah harus disertai dengan ilmu. Amalan apapun bentuknya, baik itu yang wajib ataupun sunnah, harus disertai dengan ilmu. Maka dahulukan ilmu sebelum beribadah dan beramal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu bagi amal ibarat seperti imam bagi makmum. Ya. Ketika orang mau melakukan sholat berjamaah, maka dicari dulu imamnya, bukan makmumnya. Walaupun makmumnya sekian soft, sekian banyak, tapi kalau imamnya nggak ada, maka mana bisa dikatakan sholat berjamaah. Maka imam harus lebih kita dahulukan untuk menjadikan gerakan sholat jamaah. Begitu pula ilmu harus kita cari terlebih dahulu sebelum kita beramal. Kalau sudah ada imam, maka gerakan makmum sesuai. Tapi kalau nggak ada imam kan bingung, antara yang kanan dengan yang kiri, antara yang pulang dengan sampingnya, itu mana kita ikut mana, ikut gerakan mana, kapan rukuknya, kapan sujudnya. Begitu pula ilmu. Ketika hendak melakukan sesuatu, ilmu melarang. Ketika hendak melangkah, maka ilmu mengarahkan ke kanan yang betul, ke kiri yang salah. Nah, maka dengan ilmu, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, orang bisa masuk surga melalui pintu sedekah walaupun di dunia belum pernah sedekah. Dan orang bisa masuk neraka sebab maksiat walaupun di dunia belum pernah maksiat. Ini ilmu. Di dunia belum pernah mengeluarkan 1 dirham, sama sekali 1 dirham belum pernah. Tapi ketika di surga melalui pintu sedekah, kok bisa? Sebaliknya, ada orang di dunia belum pernah mencicipi maksiat, tapi bisa masuk neraka, padahal di dunia belum pernah melakukan kemaksiatan. Kata Rasul dalam hadisnya, manusia ada 4. 1, orang yang kaya, dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain kekayaan ilmu, sehingga kekayaan tersebut ditasarrufkan menurut semestinya. Pembangunan masjid, pembangunan mushola, infak, sedekah, dan apapun bentuk kebaikan-kebaikan melalui harta. Yang satunya dikasih ilmu tapi enggak memiliki kekayaan. Ketika ini fulan lihat, masya Allah orang itu ya, ketika ada iuran untuk ke masjid, nyumbang. Ketika ada iuran untuk fakir miskin, nyumbang. Ketika ada iuran untuk majelis taklim, nyumbang. Dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku punya uang seperti dia, maka niscaya aku akan tasarrufkan, mensedekahkan seperti dia mentasarrufkan dan mensedekahkan. Apa kata Rasul? Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang sedekah. Dari mana letaknya? Karena niat. Jadi niat, dari mana letak niat? Di dalam hati. Kok bisa tahu? Melalui majelis taklim. Sisi lain ada orang, na'udzubillah bin na'udzubillah, udah boleh kaya, dolim, ahli maksiat, segala bentuk macam kemaksiatan dilakukan dengan hartanya. Harta digunakan membunuh, harta digunakan untuk meminum minuman keras, harta digunakan untuk ini dan itu, segala macam bentuk kemaksiatan. Allahumma ajinna minal ma'asi kulliha
Ya Allah, selamatkan kami dari segala bentuk kemaksiatan baik yang zahir maupun batin. Amin Allahumma amin. Na'udzubillah. Ada orang bodoh, tak punya ilmu, punya kerentek niat, oh enaknya ya orang itu, kok bisa minum-minuman, kok bisa melakukan kemaksiatan, bisa ini, bisa itu. Kalau seandainya aku punya uang seperti dia, aku gunakan untuk melakukan seperti dia. Apa kata Rasulullah? Dosa yang didapatkan oleh si fulan yang sudah melakukan maksiatan akan sama seperti yang telah didapatkan dengan niat yang jelek. Apa yang membedakan antara yang satu dengan yang satunya? Bukan pekerjaan, tapi letak niat di dalam